Salam, salam damai saudaraku dimanapun kita berada. Kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan terima kasih bagi kita yang tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam program Lentera Anugerah. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu, untuk dapat kami dengar dan lakukan dalam hidup kami. Karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Tidak ada yang lain yang kami dapat andalkan, kecuali kuasa Tuhan melalui firman-Mu yang memberkati kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami telah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Kristus dimanapun kita berada, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan bunyinya. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Demikian jawab firman Tuhan, dan tema kita adalah takut. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kata takut, memang ini selalu dialami oleh setiap orang. Tapi saya teringat dengan cerita seorang anak kecil, di mana ketika orang banyak sangat mendambakan dan senang kepada boneka. Tetapi anak kecil ini begitu takut ketika melihat boneka. Dia langsung menutup matanya dan berteriak. Lalu ayahnya berusaha untuk menenangkan keadaannya sehingga dia tidak takut dengan boneka itu. Dan ayahnya berkata, boneka itu tidak akan pernah menyakitimu karena mereka sangat ketakutan dengan ayah. Tetapi anak itu tetap merasa takut. Dia tidak dapat melepaskan rasa takutnya itu dari kehidupannya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari demi hari berlangsung dan berjalan. Ketika dia berusia 10 tahun, barulah dia memiliki rasa keberanian. Jadi keberanian dari rasa takut itu yang membuat dia mampu untuk melihat boneka. Dan apapun boneka ketika disodori atau didekatkan dalam dirinya dari orang lain, dia tidak merasa yang mengganggunya, ada yang mengganggunya. Dia tidak merasa ada rasa takut di dalam dirinya. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, saya membayangkan setiap dari kita juga pasti hadir, dan pasti kita sering menghadapi rasa takut di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin itu berbeda satu sama yang lain. Kita memiliki ketakutan yang tidak sama dengan orang lain. Ada mungkin di dalam diri kita yang membayangi rasa takut itu, misalnya kita takut dengan ketinggian. Ada orang yang takut dengan bagaimana dia berhadapan dengan penyakit. Apalagi dalam keadaan sekarang, situasi COVID-19 itu mewabah dan tidak ada yang bisa menghalangi. Orang banyak panik dan ketakutan dengan keadaan ini. Ada juga orang takut ketika dia menaiki pesawat terbang. Apalagi pada belakangan kabar terakhir ini,
pesawat Sriwijaya itu jatuh di Pulau Seribu. Dunia berduka. Dan siapapun itu, pastilah hadir rasa ketakutan ketika dia menjalani perjalanan yang begitu panjang melalui pesawat terbang. Ada juga Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, rasa takut itu hadir dalam diri seseorang ketika dia itu diberhentikan dari pekerjaannya. Atau juga kehilangan kekuasaan di dalam dirinya. Atau juga dia tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Dia takut kemiskinan melanda kehidupannya. Atau banyak lagi rasa takut yang dialami oleh banyak orang. Tapi hal yang jauh lebih penting yang kita harus ketahui bersama, saudaraku yang terkasih. Memang rasa takut itu ada di dalam hidup setiap pribadi manusia. Tetapi yang paling penting di sini yang untuk kita pahami adalah bagaimana kita itu seharusnya merespon menghadapi ketakutan dalam diri kita. Ini yang paling perlu dan paling penting dalam hidup kita masing-masing, saudaraku. Memang ada orang yang menyerah terhadap ketakutan itu sehingga memilih jalan yang salah untuk dia tempuh. Orang yang takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga misalnya. Oleh karena itu dia melakukan kejahatan, mencari jalan pintas untuk mencuri, korupsi, merampok, dan lain sebagainya. Ada orang juga yang takut kehilangan kuasa dan pengaruh dalam sebuah perkumpulan. Akhirnya apa? Dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat hina. Seperti yang dilakukan di partai politik dan harus diakui juga harus merambat ke dalam gereja. Sehingga tidak ada hadir lagi kasih di dalam kehidupan satu sama yang lain. Karena orang sudah ditimpa dan diselubungi dengan rasa takut. Orang takut bahwa kebobrokannya itu akan nampak. Sehingga dia melakukan dosa yang baru untuk menutupi ketakutannya supaya tidak terlihat dosa yang lama. Akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semakin tenggelam di dalam keterpurukan, ketakutan yang tidak dapat kita hilangkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, kita juga melihat dalam konteks firman Tuhan hari ini. Ini adalah seorang yang pemazmur yang sangat terkenal. Dia adalah seorang raja yang bernama Daud, juga pernah mengalami ketakutan. Ketakutannya itu begitu besar dan berat. Bahkan mungkin teramat mengguncang kehidupannya karena itu akan mengancam nyawa di dalam hidupnya. Ada banyak musuh yang selalu berupaya untuk menjatuhkan Raja Daud ini, saudaraku yang terkasih. Bahkan untuk membunuhnya. Tapi di tengah rasa ketakutan ini, dia mencoba menyerahkan segala sesuatunya itu kepada kuasa Tuhan. Dan dia berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat ini sungguh mengartikan dengan jelas bahwa Tuhan itu yang dipercayai adalah Raja yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang lebih besar melebihi yang ada di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan manusia. Dan apa yang dirasakan oleh manusia dalam rasa takutnya, itu kuasa Tuhan melebihi dari semuanya. Jadi kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan Tuhan tidak dapat
dipersandingkan atau disamakan dengan kekuatan, ketakutan yang dihadapi oleh manusia. Nah, saudaraku, iman seperti inilah yang Daud punya, sehingga dia memiliki keberanian untuk melewati rasa takut dan dia mampu berjalan terus. Meski banyak tantangan, meski banyak bahaya, dan itu terkadang mengancam lahan yang subur di dalam kehidupannya, ketika dia berhadapan dengan damai sejahtera itu bisa membuat damai sejahtera dalam dirinya itu mati, dan lahan subur ketakutan itu bisa tumbuh di dalam diri manusia. Tetapi Raja Daud tidak membiarkan itu. Dia tetap percaya, dia tetap yakin bahwa kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan Tuhan lebih daripada itu semuanya. Saudaraku, sama seperti pemazmur Raja Daud ini, kita juga mungkin merasa ada ketakutan yang masih tersimpan dalam diri kita masing-masing. Apakah itu membuat kita terbeban, membuat kita terpuruk? Yakinlah saudara, mari kita bangkit dari situasi itu, bahwa Tuhan kita lebih besar dari rasa ketakutan yang ada. Jangan biarkan hidup kita itu lebih kecil dari ketakutan yang kita punyai. Kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Mungkin kita sudah cukup lama bergumul dengan ketakutan ini. Kita mencoba untuk keluar, bahkan memerangi ketakutan ini. Saat ini saudaraku, firman Tuhan mengajak kita dan mengajari kita untuk benar-benar percaya. Kita harus yakin bahwa kekuasaan, kedahsyatan Tuhan, dan kemampuan Tuhan itu lebih besar dari semua ketakutan yang ada dalam diri kita. Percayalah saudaraku, Tuhan kita pasti akan membebaskan kita dari rasa ketakutan ini, sehingga hidup kita lepas dan kita memperoleh sukacita, dan kita tidak terbeban, karena Tuhan kita memampukan kita untuk memerangi segala yang ada yang membuat kita terpuruk dalam ketakutan. Tuhan berjanji, dan janjinya dapat kita gapai ketika kita yakin dengan sepenuh hati untuk tetap percaya kepada Kristus yang menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh Tuhan, ketakutan-ketakutan begitu banyak yang membuat kami itu lemah. Bahkan segala yang kami alami itu sering kami tidak yakin dan percaya bahwa kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan Tuhan lebih dahsyat daripada ketakutan yang kami alami. Yakinkan kami Tuhan untuk keluar dari keadaan ini, karena itu dapat membunuh kami. Tapi Tuhan, firman-Mu saat ini mengajari kami untuk lepas dari keadaan itu. Ajari kami untuk tetap percaya dan terus berjalan dengan berani, karena Tuhan berada di depan kami untuk memimpin kami dan menyelamatkan kami sehingga kami lepas dari ketakutan itu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mau bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya inilah memberkati kehidupan saudara-saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita saudara semuanya, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.